Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arvin Claudi Frobenius di mata kuliah fotografi. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menerima materi pada pertemuan hari ini. Ya, baik teman-teman. Pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi mengenai smartphone fotografi, di mana kita akan menggali tentang tips memfoto menggunakan smartphone. Dan juga kita akan belajar mengenai editing foto, dari bagaimana cara melakukan editing dan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing foto. Nah, ingin tahu keseruan kita dalam belajar pada pertemuan hari ini? Mari kita simak video selengkap ini. Ya, yang pertama kita mempelajari tentang apa itu smartphone fotografi. Ya, smartphone fotografi adalah sebuah seni melukis cahaya dengan menggunakan media smartphone yang pastinya untuk menghasilkan hasil gambar yang indah, menarik, dan estetik dengan prinsip seni fotografi. Kenapa kita mempelajari tentang smartphone fotografi? Ya, yang pastinya smartphone memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Kita bisa membawa smartphone ini kemanapun, kapanpun, ya, dengan mudah. Hanya menaruh smartphone di saku kita, ya, sehingga smartphone ini sangat fleksibel. Dan smartphone ini memiliki fitur-fitur yang lengkap, di mana sudah memiliki kamera, di mana kamera tersebut sudah memiliki settingan baik auto ataupun manual. Kita bisa melakukan settingan secara baik. Dan juga hasil gambar pada smartphone ini sudah hampir sama dengan hasil DSLR, ya, meskipun memiliki perbedaan, masih memiliki perbedaan, tetapi ya hasilnya hampir sama ketika kita menggunakan DSLR karena memiliki megapiksel yang variatif pada perkembangan tahun ini. Jenis varian megapiksel yang sangat banyak untuk smartphone. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari smartphone itu sendiri, ya? Yang pastinya kita ingin menghasilkan foto. Kita ingin menghasilkan foto yang indah, menarik, ya, sesuai dengan prinsip seni fotografi itu sendiri. Dan smartphone ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin belum memiliki DSLR, ya. Belum memiliki DSLR, dan kita dapat menggunakan smartphone ini untuk menambah skill, ya, skill pada fotografi itu sendiri, dimana fotografi itu tidak terhalang oleh alat, tetapi bagaimana kita meningkatkan kreativitas kita untuk menghasilkan gambar dengan media apapun yang pastinya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menghasilkan gambar menggunakan smartphone seperti DSLR? Nah, ada beberapa tips yang mungkin akan teman-teman gunakan ketika kita menggunakan smartphone dengan hasil seperti DSLR. Tips yang pertama yaitu pastikan kamera teman-teman itu tidak berdebu, ya, dan bersih. Kalau misalkan masih berdebu, ya pastinya harus dibersihkan. Terus yang kedua, kenali penggunaan kamera smartphone teman-teman. Dari apa kekuatan kamera smartphone teman-teman dan apa kekurangan kamera smartphone teman-teman. Karena baik ketika kita menggunakan sistem operasi Android ataupun iOS, ya, akan memiliki perbedaan, ya, akan memiliki perbedaan. Dan banyak brand smartphone yang sudah beredar di masyarakat ini juga memiliki perbedaan, ya, dari smartphone 1 ke smartphone 2 memiliki perbedaan hasil pada kamera smartphone itu tersebut, sehingga teman-teman yang pasti harus mengetahui apa kekuatan dari kamera smartphone teman-teman dan apa kekurangan kamera smartphone teman-teman, dimana kekuatan dan kekurangan ini juga akan mempengaruhi hasil gambar pada gambar teman-teman, seperti itu. Yang kedua, pastikan teman-teman mengaktifkan settingan grid 3x3 pada kamera smartphone.
di mana ini akan membangun sebuah komposisi, ya, akan menjadi acuan ataupun guide teman-teman untuk membangun sebuah komposisi, ya, yang pastinya ketika kita menggunakan settingan grid 3x3, kita menggunakan komposisi rule of third. Nah, guide rule of third ini bisa menghasilkan komposisi-komposisi yang lainnya yang mungkin teman-teman gunakan dalam memfoto gambar. Terus yang ketiga, ketika teman-teman menggunakan mobile ataupun smartphone, pastikan dan tentukan cahaya ataupun exposure penggunaannya. Yang pastinya teman-teman harus pastikan ketika teman-teman menggunakan smartphone, ya, harus cahaya kondisi yang sangat baik, ya, dimana tidak terlalu over ataupun tidak terlalu under. Dimana over exposure ataupun under exposure juga akan menghasilkan foto yang kurang baik, ya. Tergantung stop penggunaan exposure itu sendiri. Jadi teman-teman harus pastikan standar minimal penggunaan over ataupun under exposure itu sendiri. Yang pasti ketika teman-teman menggunakan smartphone, pastikan cahaya yang masuk itu tidak terlalu keras, tidak terlalu banyak. Ataupun teman-teman harus menghasilkan cahaya yang baik, di mana cahaya yang baik ini nantinya akan menghasilkan gambar yang baik, ya, detail, ya, dan bagus. Terus selanjutnya, tips yang keempat adalah teman-teman harus pastikan angle pengambilan gambar. Apakah menggunakan high angle, normal angle, ataupun low angle. Karena setiap angle ini akan memiliki daya tarik, ya, daya tarik tersendiri ketika kita memfoto. Entah itu kita memfoto food, entah itu kita memfoto nature ataupun hewan. Dan juga teman-teman juga harus menentukan ukuran pengambilan gambar. Apakah close up, big close up, ataupun medium close up, dan extreme close up. Yang intinya baik angle pengambilan gambar dan ukuran pengambilan gambar teman-teman ini akan menentukan hasil gambar teman-teman. Terus selanjutnya, tips kelima adalah tentukan komposisi yang clean dan minimalis. Baik teman-teman menggunakan balance ataupun simetris, lines atau pattern, perspektif, foreground background, ataupun negative space. Yang intinya komposisi yang teman-teman hasilkan itu clean dan minimalis. Dan tips selanjutnya adalah pastikan right time dan right place, di mana kita akan mengejar sebuah momen, ya. Jadi istilahnya kita nggak hanya sekedar memotret jepret-jepret, tidak, tapi kita juga harus mengejar momen, ya, di mana momen ini yang dihasilkan pada gambar ini memiliki cerita pada foto tersebut. Jadi nilai tambah sebuah seni ataupun seni fotografi itu sendiri adalah momen ataupun cerita, makna. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah melakukan sebuah pengambilan foto ataupun shoot session, nah teman-teman akan melakukan editing foto, di mana editing foto ini akan meningkatkan dan memperbaiki mood foto, ya, memperbaiki mood foto. Jadi tidak terkesan foto itu biasa saja, tapi kita bisa meningkatkan dan memperbaiki mood foto tersebut, dimana ketika orang melihat foto tersebut juga senang ataupun tertarik. Nah, editing foto ini sendiri bisa berupa warna, pencahayaan, kontras, dan komposisi. Untuk editing foto sendiri terdapat beberapa jenis, teman-teman, beberapa jenis tone ataupun preset foto, ya, mungkin teman-teman bisa lakukan, dimana dari cinematic, pastel, fade, saturate, fog, ataupun pop. Nah, jenis tone preset foto ini sendiri akan memiliki ciri khas, ya, ciri khas yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman ini sukanya jenis tone yang apa? Sinematik kah ataupun pastel kah? Nah, di mana teman-teman akan membangun, ya, karakter tone warna teman-teman. Untuk editing foto sendiri, teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi. Bisa menggunakan Lightroom, Canvas, Snapseed, ataupun VSCO, seperti itu. Nah, itu aja teman-teman untuk materi pada pertemuan hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman bisa mengimplementasikan materi pada pertemuan hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.